ayat 85 sampai 86 ya. Yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah hari ketika, ingat di sini maksudnya pelajarilah supaya kalian tahu. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya orang yang patuh dan tunduk kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai pelurusan yang terhormat, artinya penyelesaian yang baik. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ini dua ayat yang diangkat oleh beliau tentang masalah bagaimana nanti pembangkitan itu. Jadi orang beriman sama orang yang bermaksiat itu akan terpisah dengan sendirinya di mahsyar. Diatur oleh para malaikat. Orang-orang beriman sudah disusun semuanya dan mereka berdiri di belakang Nabi mereka masing-masing. Jadi misalnya kita nanti umat Muhammad SAW, di depan kita nanti ada Nabi Muhammad SAW dan orang berimannya akan tersendiri, orang kafirnya akan tersendiri. Karena ada hadis yang berbunyi semua Nabi akan berdiri di belakangnya kaumnya, beriman atau kafir, semuanya. Maka akan terpisah dengan sendirinya. Orang-orang mukmin akan mulia dan orang-orang kafir dan juga masuk dalamnya orang yang fasik, masih banyak dosanya, juga terpisah sendiri. Orang-orang beriman di sini disebutkan dengan kemuliaan. Kata para ulama, mereka tidak merasakan dahaga. Padahal pada saat itu panas, matahari cuma berapa mil saja. Sementara orang-orang kafir dan orang fasik merasakan dahaga. Sebagaimana hadis ayat tadi, ayat 86 dari surah Maryam ini. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, meriwayatkan dalam Az-Zuhud, buku beliau judulnya Az-Zuhud nomor 83, dengan sanadnya dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ia mengatakan leher mereka terputus karena kehausan. Jadi sampai leher mereka rusak karena hausnya. Orang kalau terlalu haus, tenggorokannya seperti luka, ya. Dan itu sampai pada tingkat melukai leher mereka dari luar karena dahaganya, tapi nggak mati. Ini tafsir daripada Maryam 8586 yang menandakan atau memberikan gambaran tentang keadaan manusia pada saat dibangkitkan di mahsyar. Firman Allah yang lain, surah Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nuqadir minhum ahada. Dan kalian akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan semua manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Berarti semua yang pernah hidup manusia, semua yang Allah ciptakan manusia, baik dia hidup dalam umur tertentu yang sudah ditentukan 50, 70, 100 tahun, atau orang yang baru lahir meninggal, pokoknya sudah berbentuk manusia, apalagi sudah ada ruh. Kalau kita di alam kita ini adalah 4 bulan di rahim ibu, semua akan dibangkitkan. Karena yang sudah ada ruhnya 4 bulan, kita akan ketemu sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, poster tubuhnya sebesar Adam kalau laki-laki dan sebesar Hawa kalau perempuan. Walaupun dia bayi meninggal, tetap kembali kepada poster satu, semuanya sama tubuhnya, laki-laki seperti Adam, perempuan seperti Hawa, semuanya akan ketemu. Yang dimaksud di sini kalian akan melihat bumi datar. Ini jangan lupa yang kita sudah bahas sebelumnya. Banyak orang salah faham, dianggap kiamat nanti kan hancur semua nih. Bahasa hancur yang banyak dibahas sebelumnya ya, tentang masalah kiamat kalau terjadi seperti apa. Gunung-gunung akan tercabut, bumi akan melayang seperti kapas, gitu kan? Ini sudah kena bahas semua sebelumnya. Maka gunung-gunung itu akan dicabut oleh Allah, kemudian dibenturkan dengan bumi, sehingga menjadi leburlah satu sama yang lain. Jadi digambarkan oleh para ulama, gunung-gunung itu kecabut, kemudian Allah menghantamkan kembali di tempatnya dia juga. Misal Gunung Bromo nanti tercabut pada hari kiamat, gitu kan, cabut semua gunung. Lalu Allah Azza wa Jalla buat jarak tertentu, kemudian dihantamkan ke tempatnya sendiri, tempat gunung itu dasarnya ada, sehingga antara bumi yang berisi dengan tanah-tanah batu ini terbentur dengan gunung itu, dan gunung itu jadi lebur, dan jadilah bumi ini datar. Bumi ini datar, dan yang dibenturkan ini yang akhirnya berlebur adalah gunung-gunung. Tidak semua lokasi di muka bumi ini, termasuk kuburan kita, tidak ada masalah. Makanya orang dibangkitkan dari kuburannya nanti hari kiamat, ya. Tapi sudah tidak ada bangunan satupun di muka bumi
bumi ini. Nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada bangunan apapun. Rata semuanya. Buminya akan rata. Seperti padang, dalam hadis lain dikatakan seperti padang pasir yang pasirnya berwarna putih. Rata semuanya. Ini makna daripada dan kalian akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia. Dan pada saat itu semuanya dibangkitkan. Yang bayi tadi sampai yang kakek-kakek dan nenek-nenek. Semuanya. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Pasti semuanya akan bangkit. Kafir, beriman, semuanya.